Reza adalah seorang pekerja tambang yang mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup. Namun tak berlangsung lama, ia pun di PHK karena perusahaan tak mampu lagi menampung banyak karyawan. Mohon maaf Pak Reza, hari ini hari terakhir Anda kerja. Kenapa Pak? Apa saya ada salah dalam pekerjaan ini? Bukan Pak, tapi perusahaan tak mampu lagi menampung lebih banyak karyawan lagi. Tapi saya masih membutuhkan pekerjaan ini Pak. Maaf Pak, keputusan perusahaan sudah final. Tapi tenang aja Pak Reza, uang pesangon Anda akan dicairkan oleh perusahaan. Totalnya sekitar 50 jutaan. Baik Pak, mau bagaimana lagi? Ini gimana ya selanjutnya? Udah tahu kerjaan lagi susah. Reza, ngapain bro? Kelihatannya bete banget. Ini bro, gua di PHK di perusahaan. Loh, kok bisa? Katanya perusahaan gak mampu lagi buat nampung banyak karyawan. Akhirnya di PHK deh. Terus mau kerja di mana lagi bro? Tahu sendiri kan cari pekerjaan lagi susah. Gua aja udah 3 tahun nganggur. Itu dia bro, makanya gua pusing nih. Tapi uang pesangon udah dicairin sih. Pesangon? Emang berapa pesangonmu bro? Ya sekitar 50 jutaan. Widih, lumayan tuh. Adakah 100? 100 kagak ada. Gue lagi pusing nih, malah dibercandain. Ya gitu dong, baper. Gini bro, gua ada masukan kan kalau lu mau sih. Apa itu? Gimana kalau uang pesangon lu kita putarin? Maksudnya putarin? Putarin kayak gini? Ya malah lu yang bercanda. Tadi giliran gua bercanda lu baperin. Udah lanjut ah. Jadi gini bro, maksud gua putarin itu uangnya dipakai buat modal usaha. Jadi kita bagi job desk-nya nanti. Usaha apa dulu? Iya juga ya. Gimana kalau kita bisnis kopi bro? Kan banyak tuh di dekat-dekat kita tinggal mahasiswa. Kopi? Gua nggak tahu bikin kopi Bagas. Gua nggak ada pengalaman. Tenang aja, gua ada kenalan barista. Lu training aja dulu sebulan atau 2 bulan ke dia, baru kita eksekusi. Ya udah deh, boleh. Tapi gimana pembagian job desk-nya? Jadi gini, lu sebagai pemodal, nanti gua bagian marketing sama rekap keuangannya. Oke deh, tapi lu jujur ya, soalnya bagian marketing sama rekap-rekap begitu gua nggak tahu. Tapi lu ajarin gua nanti ya. Tenang aja, gampang itu. Tapi gini, sembari lu nanti belajar kopinya di kenalan gua, sini dulu 25 jutanya. Lah, belum juga belajar buat kopinya udah dimintain 25 juta. Lah, kan kita harus siapin dulu. Kayak belanja peralatannya, bahan bakunya, terus sewa ruko kecil-kecil aja dulu. Tenang aja, nanti gua list deh belanjanya. Oke deh, gue percayain sama lo. Tapi cari yang minim budget dulu ya, soalnya takutnya nggak cukup. Iya, ini gue juga harus mikirin marketingnya sebelum eksekusinya. Selama berbulan-bulan, Reza pun belajar dari kenalan Bagas tanpa harus mendapatkan gaji, hanya untuk mendalami ilmu perkopiannya. Jadi gimana Reza? Udah berbulan-bulan nih lu jadi barista di tempat teman gua. Pastinya udah siap dong. Ya siap banget lah. Lu gimana marketingnya? Dan cara eksekusi dan konsepnya gimana? Tenang, gue udah siapin semuanya. Gue udah bicara sama pemilik ruko seberang sana tadi. Tempatnya strategis, pinggir jalan raya. Terus dekat kampus lagi. Oh ya, bagus lah kalau gitu. Jadi kapan nih kita opening? Bagaimana dengan peralatannya? Udah siap kan? Kita sisa masuk aja kan? Nah itu dia bro, gimana ya ngomongnya? Jadi gini bro, uang yang 25 juta kemarin itu pas buat pembelian peralatan. Jadi sewa ruko belum termasuk. Katanya sih yang punya ruko kalau memang udah pasti boleh DP dulu 5 juta. Soalnya sewa rukonya kena 15 juta per bulannya bro. Waduh, gimana sih? Mana sisa uang 25 juta lagi? Bukannya gue suruh lu buat cari peralatan yang minim budget ya? Bro, setahu gue ya sebagai orang marketing, bisnis kopi itu kadang orang-orang suka milih. Biasanya dilihat dari alatnya. Jadi semakin modern alatnya, orang akan semakin yakin kalau kita udah proper banget di bisnis ini. Kalau mau kembalinya bagus, ya jangan pelit untuk sekali keluarin peralatan yang bagus biar kelihatan maksimal. Tapi kan gak usah tapi-tapi bro, percaya deh sama gua. Setelah itu, Reza dan Bagas pun membuka bisnis kopi mereka. Bismillah ya bro, semoga ini menjadi awal yang baik buat karir kita nanti. Iya bro. Bro, kok dari pagi sampai malam belum ada pembeli sama sekali ya? Katanya dekat kampus dan strategis. Sabar bro, yang namanya baru buka tuh emang gini, belum ada yang tahu. Tenang, gua belum ngeluarin jurus pamungkas marketing, tapi perlahan-lahan ya. Gimana tuh? Jadi besok kita adain promo beli 1 gratis 1 dulu buat memikat pelanggan. Bro, margin kita ini tipis. Cuman kita yang jual harga kantong mahasiswa 7.000 per cup. Sementara yang lain mereka jual di harga 15-20.000. Mana mesin kita harganya lumayan lagi. Ya kalau kita nggak lakuin itu, orang-orang pada nggak tahu produk yang kita jual bro. Kita harus mau ngambil resiko dulu. Ya udah deh kalau gitu.
Jadi besok kita bagi tugas ya. Aku aja yang di kasir, lu baristanya ya. Mumpung lagi rame-ramenya, gua ambil sedikit uang kasir. Nanti bilang aja ke Reza kalau aku teledor layani customer, jadi kembaliannya kelebihan deh. Hehe. Alhamdulillah ya bro, hari ini ramai pembeli. Iya bro, tapi sorry nih, pas gua hitung tadi ternyata uang kita minus. Lah kok bisa? Waduh, gimana itu? Ya sorry, namanya baru awal, pasti teledor bro. Jadi uang kembalian kayaknya kelebihan deh. Waduh, udah promo beli 1 gratis 1, udah capek juga, malah minus. Lain kali lebih detail lagi ya. Oke bro. Setelah berbulan-bulan, Bagas selalu mengambil uang kasir tanpa sepengetahuan Reza dengan mengandalkan alasan yang sama dan memakainya untuk foya-foya. Dan sampai suatu ketika, Bagas, Rus selalu ngambil uang kasir kan? Itu yang kamu bilang teledor itu cuman alasan lu aja kan? Tunggu dulu bro, kok lu malah tuduh buah sembarang gitu tanpa ada bukti? Oh, mau bukti? Nih, bukti. Loh, kok kamu nggak bilang kalau kamu pasang CCTV tanpa info dulu ke aku? Ya kalau gua bilang, gua bakal nggak tahu uang itu kemana aja. Makanya gua pasang CCTV tanpa bilang ke lu. Gini bro, sebenarnya ibu gua tuh sakit. Jadi untuk sementara kalau uang aku nggak cukup, jadi aku ambil dulu uang di kasir buat biaya berobat ibu aku. Ya kenapa pakai nyuri segala? Kenapa nggak bilang? Nggak enak bro. Itu bukan alasan lu lagi kan? Bukan bro, percaya deh. Kalau gitu, temuin aku ke ibumu. Aku mau lihat apa dia beneran sakit apa enggak. Jangan bro, ibu aku lagi sakit parah. Kalau lihat orang yang nggak dikenalnya, tiba-tiba dia teriak keras. Nggak enak sama tetangga. lagi-lagi Bagas memberikan alasan untuk menyelamatkan dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, mau pesan apa? Maaf Mas, bukannya mau pesan, tapi saya pemilik ruko ini. Oh iya, ada apa gerangan ya Pak? Jadi gini Mas, saya mau tanyakan terkait sisa uang rukonya Mas. Sisa uang ruko? Bukannya Bagas sudah kasih ke bapaknya ya? 15 juta itu untuk setahun. Wah, enggak tuh Mas. Hanya saja 2 bulan lalu dia DP 5 juta ke saya Mas. Astaga, Bagas. Tunggu ya Pak, saya telepon Bagas dulu. Mampus nih gua, mana ada yang punya ruko lagi. Bagas, sini hau. Bagas, jangan kabur. Gua butuh penjelasan lu. Lu apakan uang itu? Astaga Bagas, kok malah kayak gini? Kenapa lu malah lari? Gue cuman butuh penjelasan lu doang. Bagas pun meninggal di tempat akibat ditabrak truk.